Saya seorang penyandang cerebral palsy. Cerebral palsy gitu ya? Iya, Oke. cerebral palsy. Cerebral palsy. Atau lebih mudahnya itu lumpuh otak. Lumpuh otak. Iya. Oke Lur, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol banyak dengan Mbak Vira. Nggak bosan ya Mbak Vira ya? Oh enggak, dengan senang hati. Saya soalnya Oke. cerewet orangnya. Oke. Jadi seneng ngomong. Oke Lur, di sini tadi setelah perkenalan dengan Mbak Vira cukup bagus sekali sebagai inspirasi kita. Tetapi tadi agak mengganjal di pikiran dan juga hati saya. Karena apa? Karena saya sendiri pun itu belum begitu banyak mengenal atau tahu tentang cerebral palsy Mbak Vira. Iya. Nah, kira-kira kalau boleh Mbak Vira, karena ini juga tentunya sangat mengedukasi masyarakat gitu ya. Nah, kira-kira cerebral palsy itu apa sih Mbak Vira? Cerebral palsy adalah suatu kelainan motorik atau alat gerak yang berakibat pada fungsi otak. Seringkali hambatan ini atau kelainan ini terjadi ketika di dalam kandungan. Berarti bukan setelah lahir ya Mbak Vira ya? Jadi Setelah dalam lahir bisa, tapi kasus yang paling banyak seperti itu pasti di dalam kandungan. Jadi kasus ketika orang melahirkan rata-rata cerebral palsy itu sudah diidap ketika di dalam kandungan. Iya betul. Terus kira-kira ciri-cirinya apa Mbak Vira ketika seperti itu? Mungkin tidak bisa berjalan ketika sudah waktunya untuk titah atau terantanan kalau orang Jawa bilang, tapi itu masih lemes dan lain sebagainya. Tapi kalau ciri-ciri saya ketika itu saya kurang bisa merangkak, kemudian kurang bisa mengangkat kepala. Jadi saya itu nunduk gini. Berarti kayak ibaratnya itu tulangnya itu kurang kuat gitu ya? Iya betul. Apalagi saya juga lahir prematur, 6 bulan lahir dengan berat hanya 1,2 kg ketika itu. Mbak Vira lahirnya prematur, berarti usia kehamilan 6 bulan ibu Mbak Vira melahirkan? Sudah melahirkan, iya. Beratnya berapa Mbak Vira? 1,2. 1,2. Jadi kita bisa memastikan anak ini mengidap cerebral palsy jadi setelah dia lahir? Iya, dan kebetulan saya didiagnosa pastinya itu ketika umur 2 tahun. Oh, setelah umur 2 tahun? Iya, karena begitu proses melahirkan, saya di inkubator itu malah saya dikira seperti Billy Lugin gitu loh, kuning gitu. Tapi padahal bukan itu gitu. Saya sempat di inkubator selama beberapa bulan, itu menurut cerita dari almarhumah mama. Jadi begitu dibawa pulang, papa saya tuh sampai menyiasatinya dengan membelikan box bayi, kemudian di atasnya itu diberi lampu 5 watt jadi biar anget terus. Oh, kayak apa namanya? Yang di rumah sakit itu? Iya, sampai gitu itu selama 3 bulan. Terus kok masih curiga gitu, kedua orang tua anak ini kok lemes sekali, kok nggak seperti bayi-bayi pada umumnya. Walaupun pada saat itu saya gemuk gitu, maksudnya seger kayak sehat, tapi kayak normal gitu ya? ada satu atau beberapa bagian yang mungkin tidak seperti anak-anak seusia itu gitu. Itu yang menimbulkan kecurigaan sehingga periksakan di dokter Kusma. Kemudian dokter Kusma juga rumah sakitnya karena rumah sakit kabupaten peralatan kurang, jadi dirujuk ke Surabaya, DR Stomo, dan DR Stomo pun juga masih tanda tanya ketika itu. Terus dirujuk ke R Suharto Solo, baru di situ tahu pasti kalau anak ini cerebral palsy. Oke. Berarti catatan Lur, orang tua tidak bisa memastikan gitu ya kondisi bayinya itu bisa mengidap cerebral palsy atau tidak, tapi bisa dipastikan lagi ketika dia lahir. Tetapi proses anak ini cerebral palsy itu bisa dialami ketika sudah di dalam kandungan. Iya, kebanyakan kasus terjadi ketika sudah di dalam kandungan. Itu bisa dengan gejala kram perut dan lain sebagainya. Itu kira-kira kenapa Mbak Vira? Itu karena kalau menurut ilmuwan itu mengatakan, pakar-pakar medis seperti itu mengatakan bahwa
memang ada itu sesuatu yang menghambat di otaknya seperti itu. Makanya cerebral palsy ini kan tidak bisa disembuhkan dan juga tidak bisa dioperasi karena memang kaitannya langsung ke otak. Jadi kemungkinannya itu dua, kalaupun berhasil ya alhamdulillah, kalau nggak berhasil ya nauzubillah meninggal dunia maksudnya. Kalau itu dilakukan tindakan operasi? Iya, kalau nekat maksudnya gitu. Makanya jarang sekali dokter itu berani mengoperasi seorang penyandang cerebral palsy karena ya itu tadi pusatnya langsung ke otak. Berarti bukan karena saraf kakinya, bukan ya, tetapi karena memang otaknya itu yang apa ya? Langsung di kepala. Ibaratnya sudah nggak bisa jalan karena dari otaknya gitu ya. Iya. Berarti sangat beresiko sekali lur. Artinya ketika itu dilakukan tindakan operasi ada dua nantinya yang menjadi resiko. Kalau misalkan resikonya bagus bisa sembuh, tapi kalau tidak bagus bisa meninggal dunia. Iya, tapi memang rata-rata meninggal dunia. Loh, rata-rata meninggal dunia. Jadi ketika ada indikasi anak itu cerebral palsy, mendingan harus diketahui sejak dini berarti Mbak. Betul sekali, karena ketika kita mengetahui sejak dini otomatis kita juga bisa mengupayakan terkait dengan treatmentnya. Treatmentnya. Ya, seperti terapi, fisioterapi dan okupasi terapi. Dan ketika si anak cerebral palsy itu juga memiliki hambatan bicara, maka segeralah dibawa ke klinik terapi bicara karena memang jenisnya itu berbeda-beda dan banyak gitu. Nah, kira-kira ini ngomong jenis cerebral palsy lor. Kira-kira jenis cerebral palsy itu apa saja Mbak Fira? Cerebral palsy itu ada cerebral palsy diplegia. Itu apa itu? Diplegia itu dua kelainan. Jadi ada kelainan gerak, diplegia. Iya, dan kelainan di semacam bicaranya juga. Terus ada spastik. Spastik itu cerebral palsy yang indikatornya terhadap tingkat kekakuan. Seperti saya ini cerebral palsy spastik. Iya, karena yang kiri kaku. Oh, yang kiri kaku. Anggota tubuh yang kiri kaku. Kalau jenengan ini sebelah kiri aja atau dua-duanya? Iya, yang paling parah kiri. Oh, yang paling parah kiri. Oke. Terus dari dua. Kemudian ada campuran. Oh, ada campuran. Iya, terus ada atetoid juga. Atetoid itu yang lebih parahnya lagi seperti itu. Lemes juga, kaku juga, jadi campuran gitu. Berarti ada 4 jenis ya untuk cerebral palsy ini. Rata-rata yang paling banyak di di Indonesia. Iya, di Indonesia itu apa Mbak Fira? Itu spastik. Spastik kayak Mbak Fira berarti ya. Itu kisaran kalau di Indonesia tuh ada berapa Mbak Fira? 1,7 juta? Iya. 1,7 juta orang di Indonesia. Oh, di dunia. Iya. Kalau Indonesia berapa kira-kira? Di Indonesia itu sekitar 100 berapa gitu. Ribu. Iya. 100-an ribu loh. Jadi di Indonesia itu sangat banyak sekali orang mengidap cerebral palsy. Oke. Dan kebetulan juga di bulan November ini adalah bulannya kita karena ini November apa Oktober? Oh, Oktober. Iya, bulan Oktober. Iya, itu adalah bulan dari memperingati cerebral palsy dunia. Oke, kira-kira pesannya apa Mbak Fira di hari peringatan cerebral palsy di dunia ini di bulan Oktober? Mari kita tingkatkan kualitas hidup dari penyandang disabilitas cerebral palsy dengan kita berdaya seperti itu kan. Dan jangan lagi kita berpikiran sembuh dan lain sebagainya, karena mohon maaf cerebral palsy memang tidak bisa disembuhkan tapi juga tidak semakin parah. Jadi kondisinya stagnan. Ya. Artinya lor, ini pesan Mbak Fira ini sangat luar biasa sekali. Ketika mungkin saudara, teman, terus tetangga atau siapapun itu, atau Anda sendiri yang mengidap cerebral palsy, jangan patah arah, jangan putus asa gitu ya. Tetap semangat gitu ya. Iya, karena setahu saya banyak orang tua yang nyuwun sewu masih berharap gitu untuk anaknya sembuh, dibawa ke alternatif medis sampai mungkin mohon maaf menghasilkan banyak uang, menghabiskan banyak uang dengan percuma, daripada hanya sekedar memikirkan
untuk hal itu lebih baik untuk memikirkan hal yang lain, maksud saya seperti itu. Artinya tadi bisa terapi gitu iya, ya. Betul Terus sekali. apalagi ya? Bisa fisioterapi. Fisioterapi. Kalau fisioterapi itu melatih motorik atau fisik. Kalau okupasi terapi itu melatih kemandirian kita dalam aktivitas sehari-hari. Jadi biasanya ini mohon maaf, kalau untuk orang non difabel itu kan memakai kancing itu kan sesuatu hal yang mudah ya. Tapi kalau bagi kami, karena banyak sekali penyandang cerebral palsy itu yang tangannya itu kaku, sehingga di OT itu kita diajarkan bagaimana cara mengancing baju. Itu ada alatnya tersendiri. Ya, biar lebih memudahkan tangan kita untuk mengancing baju tersebut. Karena tidak selamanya orang tua itu ada. Orang tua mendampingi anak-anak ABK, anak-anak berkebutuhan khusus. Pasti ada saatnya juga orang tua itu dipanggil oleh yang kuasa, dan si anak ini memang harus siap dengan segala sesuatu yang ada ketika itu memang terjadi padanya. Seperti itu. Iya. Jadi memang harus punya pengetahuannya lebih gitu ya Mbak Fira ya. Iya, betul. Biar nggak salah dalam melangkah dan tepat dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal mengancing baju pun itu ya untuk pengidap cerebral palsy ada cara-cara khusus gitu ya. Bahkan menggunakan alat. Nah, ini yang tidak banyak orang tahu loh gitu ya. Nah, mungkin ada lagi Mbak Fira yang perlu disampaikan terkait dengan cerebral palsy. Kalau cerebral palsy itu ada yang jenisnya ringan, itu biasanya dia tidak menggunakan alat bantu, dia juga biasanya tapi terkendala dengan wicaranya, dan itu kadang-kadang dianggap itu autis gitu. Oh, beda ya. Jenis difabel lain, padahal itu cerebral palsy gitu. Jadi kalaupun kita misalnya ragu-ragu, oh ini jenisnya apa, jangan menyimpulkan sendiri karena kita bukan orang medis. Jadi kita harus ke dokter gitu loh, ke ahlinya yang lebih mengetahui ini tuh kelainan apa gitu. Jadi jangan istilahnya jangan menyimpulkan oh ini pasti ini, padahal belum tentu begitu. Betul. Terkadang orang itu ketika melihat anak yang kayak seperti itu, mohon maaf gitu, langsung dijustis bahwasanya anak itu autis. Padahal kan enggak, bisa jadi dia memang cerebral palsy tetapi kategorinya adalah ringan gitu ya Mbak Fira ya. Oke Mbak Fira, kira-kira tadi kan jejak lahir, ada nggak cerebral palsy yang memang diidap orang itu ketika sudah tumbuh dewasa? Ketika bukan tumbuh dewasa Pak Rudi, sebelum balita, jadi balita usia 3 tahun. Oke. Berarti dipastikannya itu ya di bawah 3 tahun ya? Iya, betul. Berarti kalau misalkan sudah di atas 3 tahun kemungkinan besar tidak akan terkena atau mengalami cerebral palsy berarti? Kecuali dia kejang biasanya. Kalau sudah panas tinggi, step gitu arahnya step biasanya orang Jawa mengatakan step itu ya. Itu arahnya kebanyakan mayoritas kasus-kasus di Indonesia pasti nanti akan berimbas pada cerebral palsy. Oke. Itu pun masih dalam umuran anak. Iya. Oh, jadi kalau orang dewasa kemungkinan besar enggak mungkin lah gitu ya. Iya. Oke. Lur, sangat luar biasa sekali. Kita sangat belajar banyak tentang cerebral palsy dari Mbak Fira, dan Mbak Fira ini memang mengidap cerebral palsy sejak lahir ya Mbak Fira. Kalau diagnosis sejak umur 2 tahun. Diagnosis 2 tahun. Iya, tapi saya merasanya sepertinya memang sejak saya dilahirkan saya sudah merasa ada sesuatu yang berbeda dalam tubuh saya seperti itu. Oke. Berarti istilahnya itu Mbak Fira ini memang sejak lahir kondisinya cerebral palsy, tetapi pesannya sangat luar biasa bagi teman-teman yang memang mengidap cerebral palsy. Jangan putus asa, jangan patah menyerah, karena semuanya itu masih bisa diusahakan dalam hal pemberdayaan diri kita sendiri bagi pengidap cerebral palsy gitu ya. Betul sekali. Ya, tidak hanya dalam aktivitas tetapi pendidikan pun juga harus tetap harus yang terbaik gitu ya. Harus diupayakan juga. Harus diupayakan yang terbaik karena ngomong kualitas gitu ya. Iya. Jadi disabilitas harus juga berkualitas. Oke, Lur, sekian dulu untuk pembahasan cerebral palsy-nya.
Nah, ini sangat bermanfaat sekali Lur, dan menginspirasi sekali bagi kita semua gitu ya. Oleh karena itu Lur, mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan nanti kita minta saran dan kritiknya di komennya, karena masukan-masukan itu bahkan tolong kasih idenya juga, barangkali ada ide yang bagus untuk channel kami ya, nantinya bisa mengembangkan channel kita untuk bisa bermanfaat dan menginspirasi orang lain. Oke Lur, sekian dulu dari kami gitu ya, saya Rudi dan ini Vira Fitria gitu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen gitu ya, dan tentunya tetap share untuk channel kita ini di channel Pondok Sehat Rakyat, karena channel Pondok Sehat Rakyat ini sangat menginspirasi dan mengedukasi gitu ya. Oke Lur, sekian dulu dari saya. Salam Pondok Sehat Rakyat. Sehat, 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 bugar.